Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Berarti suara saya terdengar dengan jelas. Kita lanjutkan saja ya pertemuan kita dengan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya mengenai metode numerik ini. Kemarin kita ada menyinggung sedikit mengenai mencari akar, yaitu judul besarnya itu kan akar-akar persamaan. Kalau persamaan kuadrat, ya, kalau persamaan kuadrat kita bisa mudah ya untuk mencari hasil akar-akarnya. Ada menggunakan rumus ABC dulu, kemudian juga atau menggunakan eh, pembagian pembagian akar-akar secara langsung. Nanti kalau suara saya nggak terdengar langsung dibilang ya, karena saya melihat ada mungkin audionya nggak terlihat naik turun di apa di gambar mic-nya nih. Mana tahu nggak kedengaran, nanti langsung diinterupsi. Nah, kalau persamaan kuadrat, kita gampang lah untuk mencari akar-akarnya. Tahu kan artinya akar-akarnya itu adalah nilai eh, X yang menyebabkan nilai Y sama dengan nol. Nah, jadi, misalnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Maka akar satu, akar duanya bisa kita cari dengan menggunakan rumus ABC ya kan. B plus minus B kuadrat min 4 akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Nah, untuk yang persamaannya boleh dikatakan agak berat, artinya dia polinomial misalnya kuadrat tambah pangkat 4 tambah kuadrat tambah 2x tambah 20 sama dengan nol. Nah, untuk mengakarkannya itu bukan tidak bisa dengan semudah yang kita biasa kerjakan gitu kan. Artinya kalau biasanya ya tinggal kita mengakarkannya menggunakan rumus ABC juga bisa. Tapi kalau seperti ini udah nggak bisa. Misalnya lagi ada eh, pangkat X dikurang 3X sama dengan nol. Nah, berapa sih nilai X yang menyebabkan hasilnya sama dengan nol? Agak susah untuk menghitungnya secara langsung. Maka ada metode-metodenya. Yang pertama itu bisection method, kemudian regulasi method, kemudian Newton method, second method, dan direct method atau secara langsung. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Menggunakan bisection method atau metode setengah interval. Dengan menggunakan metode setengah interval, artinya kita mencari nilai-nilai yang mendekati nilai X yang ini. Yang contohnya kalau di sini ini kan yang X tersebut di tengah-tengah itu. Untuk mencari yang pas betul di X ini, untuk polinomial itu akan sulit didapatkan. Seperti tadi lah yang pangkat X dikurang 3X sama dengan nol. Berapa nilai X yang pas berada titiknya di sumbu X tersebut, perpotongan antara fx dengan sumbu sumbu X-nya atau ketika dia bernilai nol. Oke, gambar ini kita lewati. Ini ada flowchart-nya. Kita lewati juga. Kita langsung melihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah perhitungan dengan menggunakan bisection method. Yang pertama, tentukan sembarang titik katanya. Nah, seperti yang di kurva tadi kan, sembarang titiknya itu bisa di sini
Nah, di sini bisa di sini gitu kan, atau di sini atau di sini gitu. Sembarang titik lah. Nanti ya betul-betul sembarang lah. Nanti kan ketahuan dia titik itu dekat atau jauh dengan yang hasil yang sebenarnya. Jadi katanya pertama tentukan sembarang titik x1 dan x2. Kemudian hitung nilai fungsinya, yaitu f(x1) dan f(x2). Artinya kita masukkan di fungsinya. Misalnya 2x, berarti kita masukkan, kalau x1-nya kita ambil 1, berarti 2 kali 1. Kalau x2-nya misalnya 2, 2 kali 2, 4. Nah, kita masukkan masing-masing ke fx1 dan fx2. Kemudian katanya yang kedua, cek fx1, kemudian fx2 itu, sorry, fx1 kali fx2 itu lebih kecil dari 0. Artinya kalau dia lebih kecil daripada 0, fx1 dan fx2 itu berbeda tanda. Nah, jadi kalau dia tandanya negatif, berarti dia berbeda tanda, entah fx1 yang negatif atau fx2 yang negatif, pokoknya berbeda tanda. Ada yang negatif dan ada yang positif dari fx1 dan fx2. Bukan x1, x2-nya ya, tapi fx1-nya. Kemudian hitung nilai ekt. Ekt itu artinya nilai X di pertengahan kedua nilai X1 dan X2 tadi. Makanya cara mencarinya X1 tambah X2 bagi 2. Berarti titik pertengahannya. Kemudian hitung nilai fungsi f(x)t. Nah, xt itu adalah yang ini. Sorry. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cek f(x)t atau fungsi xt tadi. Kemudian fungsi x dikalikan dengan fungsi x1. Apakah lebih kecil sama dengan 0? Sorry, apakah lebih kecil daripada 0? Kalau lebih kecil dari 0 berarti dia berbeda tanda. Apa maksudnya kalau berbeda tanda? Berarti di tengah-tengah itu ada 0 antara T dengan X1 tadi. Jika ya, maka nilai T yang baru adalah nilai T, sorry. Jika ya, maka nilai X2 yang baru adalah nilai T. T yang baru kita temukan tadi, yang ini. Hmm. Itu jadi X2-nya, X1-nya tetap. Kalau berbeda tanda, kalau tidak berbeda tanda, kita ambil nilai X1. Jika tidak, maka nilai X1 yang baru adalah nilai X-T-nya. Sedangkan nilai X2 adalah tetap. Hmm. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau enggak antara X1 dengan X-T, antara X-T dengan X2. Pasti di antara dua itu. Sorry, ini siapa yang audionya hidup? Nah, Abdi Karya. Oke, sekarang langkah keempatnya sudah, kelima juga sudah. Kita cek apakah fungsi xt dalam apa tanda eh, absolut, nilai absolut f xt itu lebih kecil dengan sama dengan epsilon. Di mana epsilon katanya adalah bilangan yang kecil yang ditentukan ini oleh user atau kita, yaitu misalnya 10 pangkat minus 5. Jadi maksudnya nilai itu harus sangat sangat kecil, nilai f(x)t. Karena perkiraan kita x(t) itu adalah nilai dari akar persamaan tersebut, polinomial tersebut, ataupun persamaan eksponensial tersebut.
Oke, ini baru langkah-langkah nanti kita lihat contohnya. Kalau katanya nilai f x t lebih kecil dan sama dengan epsilon, maka x t adalah salah satu akar dari persamaan. Kalau lebih kecil, kalau lebih besar berarti enggak. Kalau nilai f x t lebih besar daripada epsilon, maka proses akan berulang ke langkah ketiga. Demikian seterusnya sampai diperoleh nilai eh, mutlak dari f x t, sorry bukan nilai absolut, nilai mutlak dari f x t itu lebih kecil dan sama dengan epsilon. Jadi nggak pernah dia sama dengan nol ya, tapi yang penting kecil saja di bawah nilai epsilon. Itu. Nah, kita lihat contohnya. Hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3. Nah, salah satu akar ya. Karena ada kalau pangkat 3 ini ada X1, X2, dan X3. Cek dengan nilai epsilon 0,0001 atau 1 kali 10 pangkat minus 4. Jawabnya kita mengikuti langkah-langkah yang ada di atas tadi. Yang pertama, kita tentukan xn itu sama dengan 1 dan xn tambah 1 sama dengan 2. Dan ini nilainya adalah sembarang, mau 1, 2, atau 1, 3, 1, 4, dan seterusnya boleh saja. Baru kita masukkan nilai, ini n nya x1 lah ya. Sorry, tadi yang di langkah-langkah kita tadi, kita membuatnya x1 dan x2. Jadi yang penulis buku ini membuatnya xn dan xn tambah 1. Ini sebenarnya ini adalah x1. Ini x1. Kemudian yang ini adalah eh, itu adalah x2. Jadi x1-nya adalah 1 dan x2-nya adalah 2. Baru kita setelah itu memasukkan nilainya fx1 dan fx2 tadi. Kita masukkan ke fungsinya yaitu pangkat 3 tambah e kuadrat dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Kita masukkanlah angka 1. 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 dikurang 3. Hasilnya itu minus 4. Kemudian fx2 kita masukkanlah angka 2. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 dikurang 3 sama dengan 3 hasilnya. Nah, kita lihat di sini fx1 dan fx2 itu berbeda tanda. Ada yang negatif 4 dan ada yang 3. Nah, berarti ini sudah tepat ini kita. Iterasi kita menentukan fx1 dan x2. Harus berbeda tanda. Kalau nggak berbeda tanda, kita buat antara X1 dan X2 itu lebih jauh lagi jaraknya. Baru langkah yang ketiga, lihat perhatikan, setelah kita tahu bahwa Fx1 dan Fx2 itu adalah berbeda tanda, minus 4 dan minus dan 3. Kalau kita kalikan Fx1 dan Fx2 itu sama dengan minus 4 kali 3 sama dengan minus 12. Nilainya negatif berarti lebih kecil daripada 0. Dan ini yang kita harapkan. Seterusnya, yang keempat, kita menghitung XT. XT itu adalah nilai tengah dari X1 dan X2. Ya, ini X1 tambah X2 per 2. Yaitu X1-nya adalah 1 tadi kan. X2-nya adalah 2, berarti 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Kemudian baru kita hitung F X T. X T-nya itu adalah 1,5. Berarti X T nilai 1,5 ini kita masukkan di persamaan ini lagi.
1,5 pangkat 3 tambah 1,5 pangkat 2 dikurang 3 kali 1,5 dikurang 3 sama dengan minus 1,875. Tandanya minus. Nah, baru kita cek ya, fx1 tambah kalikan fx2, berarti harus dia, kalau x1 itu minus kali minus sama dengan positif. Nah, dia harus hasilnya adalah negatif. Nah, jadi antara x1, 1 dan minus, eh, antara kalau kita masukkan antara satu, kalau satu itu hasilnya minus 4 dikalikan minus 1,875 itu kan positif. Oh, berarti bukan. Maka kita masukkan 3 dia. Kalau 3 dimasukkan itu hasilnya adalah 2 dimasukkan itu hasilnya 3. 3 kali minus 1,875 itu hasilnya negatif. Nah, berarti kan dia berbeda tanda. Harus berbeda tanda. Maka dia berarti lebih besar dari 0 sehingga nilai xn yang baru adalah xt atau xn itu sama dengan 1,5 dan fxn itu sama dengan minus 1,875. Sedangkan nilai xn tambah 1 atau x2 nilainya tetap yaitu sama dengan 2. Baru kita cek lagi nilai fxt atau 1,5 kita masukkan ke fungsi, sorry, atau minus 1,875 ini harga mutlaknya adalah 1,875 itu lebih besar daripada epsilon. Nah, jadi dia masih besar, berarti belum tepat daripada titik yang kita harapkan. Sehingga proses akan kita ulangi dengan menentukan nilai xt yang baru. Nah, cara mencari xt yang baru yaitu dengan antara xn 1,5 dan xn tambah 1 sama dengan 2. Sorry, atau sama, antara 1,5 dengan 2. Kemudian langkah selanjutnya proses berlanjut ke langkah 4 dan seterusnya kita ulang-ulang terus sampai mendapatkan harga mutlak dari fxt itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, kalau kita tabelkan, itu kita bisa buat seperti ini. Jadi yang kita perlukan dalam persamaan ini adalah xn, xn tambah 1, kemudian fxn, kemudian fxn tambah 1, dan fxt, serta fxt kali fxn. Nah, jadi masing-masing nilainya kita tentukan xn tadi kan 1 sama 2. Menghasilkan xt sama dengan 1,5. Kemudian fxn-nya, fx1-nya minus 4, n tambah 1-nya sama 3. Kemudian fxt-nya minus 1,875. Perkalian xt sama dengan n itu positif. Baru kita buat lagi, n-nya itu jadi 1,5. 1,5 ini adalah dari xt tadi yang nilai tengah yang kita tentukan tadi. Kemudian x2-nya adalah 2. Ya, kenapa x2-nya bukan 1? Karena perkalian antara x1, fx dari 1 dan f15 itu hasilnya adalah positif. Dia harus hasilnya negatif. Nah, jadi karena fungsi dari 1,5 ketika kita masukkan itu minus 1,875. Kalau dikalikan 2 hasilnya adalah minus, berarti dia betul. Baru xt-nya nilai antara 1,5 dengan 2 ini adalah 1,75. 2 ditambah 1,5 dibagi 2, 1,75. Kemudian berarti fxn-nya adalah 1,75 kita masukkan ke fungsi tadi, ke persamaan tadi, hasilnya itu adalah minus 1,875. Sorry, bukan. fxn ini fx1-nya ini 1,5 tadi 1,87 minus 1,875.
Kemudian T, nilai tengah tadi kalau kita masukkan ke fungsi itu adalah 3 hasilnya. 3 koma sih sebenarnya, karena kalau 3 itu adalah 1,5. Kemudian Fxt itu adalah 0,17187 atau ketika minus 1,75 dimasukkan ke fungsi itu ada 0,17187. Perkalian Fxt dan Fxn itu adalah hasilnya negatif. Berarti dia kalau negatif hasil perkaliannya itu udah tepat. Kita pakai lagi nilainya. Xn itu 1,5, Xn tambah 1 itu jadi 1,75. Hasilnya itu nilai tengah antara 1,5 dan 1,75 itu 1,625. Kemudian Fxn itu 1,5 kalau dipungsikan tetap minus 1,875. Kemudian Fx 1,75. Mohon maaf terputus tadi. Si Kevin dulu lanjut Ki. Oke, lanjut ya. Silakan Kevin kalau mau sarapan. Aman, Pak. Aman. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Tadi terputusnya sampai kita udah di langkah 3 tadi. F Xn tambah satunya yaitu 1,75. Berarti nilai itu antara 1,5 dengan 1,75 ya. Sama dengan 0,17187. Nilai tengahnya 1,625 kita masukkan ke fungsi sama dengan minus 0,94335. Hasil perkaliannya itu positif. Nah, berarti dia bukan di antara 1,5 dengan 1,75. Tapi antara 1,75 dengan 1,625. Maka diambillah Xn itu 1,625 dan 1,75. Nilai tengahnya adalah 1,6875. Kemudian kita ambil fungsi dari F Xn-nya 1,65 tetap ya. Tadi 1,625 udah ini kan 0,17187. Ini sorry ini 1,625 FXT. Oh ini 0,94335 minus. Kemudian Fxn